Datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah teman-teman, kamu dengar gak sih kok suara saya terdengar sangat semangat gitu loh. Biasanya semangat, tapi ini kayak ada yang beda gitu. Betul, teman-teman. Terima kasih atas doa-doanya ya. Saya bersyukur karena saya diberikan izin oleh Yang Maha Kuasa untuk menjumpai umur yang baru. Betul. Jadi terima kasih buat doa-doanya dari kamu semua. Baik yang sudah mengucapkan atau belum mengucapkan, saya ucapkan sama-sama terima kasih. Doakan saya semoga di umur yang baru ini saya bisa menjadi manusia yang semakin memberikan berkah buat kalian semua, buat kamu khususnya. Iya, diri kamu sebagai sahabat saya, doain ya supaya saya bisa terus memberikan kamu semacam pencerahan yang paling tidak menjadi perpanjangan lah dari tangan Tuhan untuk menolong hidup kamu ya. Nah sekarang saya boleh nggak minta hadiah dari kamu? Waduh, ini aneh ya. Orang ulang tahun minta hadiah. Boleh, boleh banget. Apa mas? Tolong dong tuliskan di komentar testimoni terindah kamu selama menjadi sahabat Pagar Kehidupan. Jadi sambil kamu mendengarkan materi ini, mau ya sharing testimoni di komentar. Pengalaman spesial apa sih yang kamu rasakan atau pernah rasakan mungkin sambil mempraktekkan ilmu dari Pagar Kehidupan selama ini. Itu merupakan hadiah istimewa buat saya loh. Kenapa? Karena perkembangan kamu adalah kebahagiaan saya juga. Ya, terima kasih sebelumnya buat kadonya. Nah, ngomong-ngomong soal kado, di hari ini saya pun juga punya kado istimewa untuk kamu sebagai sahabat saya, terutama diri kamu yang mungkin udah terlalu rindu, ditinggal beberapa hari oleh saya gitu, kok gak ada video baru, Mas Aryan tuh kemana? Tenang, ada satu hal yang istimewa yang ingin saya bagikan kepada kamu teman-teman. Betul, hal ini saking istimewanya saya nggak mau lagi basa-basi nih. Langsung to the point aja karena ini amat sangat spesial. Teman-teman, jujur deh, pernah nggak sih kamu bertanya satu pertanyaan ini seumur hidup kamu? Pertanyaan itu sederhana. Kenapa ya orang itu harus datang ke dalam hidup saya kalau memang suatu saat nanti saya harus berpisah dengan dia? Kenapa sih sebuah pertemuan itu harus terjadi mas? Seandainya memang saya dan dia atau saya dan mereka itu harus berpisah suatu saat nanti. Dalam ya. Ini maknanya luas loh. Pernah gak sih kamu ketemu sama temen, baru kenal deket gitu ya, tiba-tiba teman kamu pergi dari hidup kamu begitu saja? Atau diri kamu, maaf nih, yang baru kehilangan anggota keluarga, saya turut berduka ya. Anggota keluarga kamu ada yang baru pergi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ke hadiratnya. Sehingga kamu pun putus asa dan merasa sedih banget. Kenapa sih kok orang seperti mereka itu yang baik banget sama saya harus berpisah lagi? Lantas kalau memang harus berpisah, kenapa sih kok Tuhan itu harus mempertemukan saya dengan dia atau mereka, orang-orang yang sudah kadung, sudah terlanjur membuat saya bahagia? Ini pertanyaan kamu bukan belakangan ini. Selamat ya. Kalau memang benar pertanyaan kamu dengerin deh. Ini seru banget. Dan kalau memang benar ini bukan pertanyaan kamu pun, dengerin aja. Karena saya yakin suatu saat nanti kamu bakal butuh ilmu emas ini. Betul nggak? Kayak gitu kan Pagar Kehidupan? Nih, ini dia nih. Kita bahas ya, ini seru. Yuk. Jadi gini teman-teman. Saya di umur yang baru ini diberikan oleh Tuhan itu semacam kayak pencerahan di dalam hati ya. Pencerahan ini gak main-main. Saya juga sama seperti kamu. Merasa bingung kenapa kok Tuhan itu mengizinkan saya untuk ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf nih, bikin saya happy sih, tapi tidak selamanya. Ada banyak kehilangan yang terjadi dalam hidup kamu. Ada banyak kehilangan yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya punya satu kabar baik buat kamu. Dengerin. Ini penting banget dan tolong kamu ingat hal ini untuk selama-lamanya. Teman-teman, orang yang datang ke dalam hidup kamu, yang paling bikin kamu sedih, itu harusnya paling bikin hidup kamu sukses. Saya ulangi, teman-teman, siapapun di antara kamu yang kehilangan orang atau orang-orang
Semakin diri kamu sedih kehilangan dia atau mereka, selamat ya. Selamat banget nih, serius saya ucapkan kepada kamu. Kenapa? Karena semakin sedih kita kehilangan orang, semakin sedih kita kehilangan orang-orang, berarti hidup kita sedikit lagi bakal semakin sukses. Amin. Loh mas, kenapa? Kok apa kaitannya kita kehilangan orang yang bikin kita sedih banget dengan kesuksesan? Apa itu landasannya? Kok kayak nggak nyambung ya? Nyambung. Gini, coba kamu pikir pakai logika. Kita pakai logika mau ya? Mau. Teman-teman, coba kamu resapi baik-baik deh. Kenapa sih kamu bisa kehilangan dia terus rasanya sedih banget? Kenapa sih kamu bisa kehilangan mereka terus rasanya tuh sedih banget begitu kehilangan mereka? Betul, karena kamu cinta dengan mereka, karena kamu cinta dengan dia, betul nggak? Iya dong, iya kan? Kalau kita nggak cinta dengan orang, kalau kita nggak cinta dengan mereka, mereka pergi kita biasa aja. Ingat nggak? Ingat nggak orang-orang yang cintanya palsu sama kamu? Emangnya ketika kamu pergi dari dia atau mereka sedih kehilangan kamu? Kayaknya enggak ya. Cuman mulutnya aja kayaknya ya udahlah, selamat jalan bla bla bla, tapi begitu kau pergi ya mereka langsung happy lagi. Kenapa? Kayaknya maaf, mereka nggak segitunya cinta deh sama kamu. Betul gak? Nah sekarang coba, diri kamu bener kan cinta banget sama dia? Diri kamu bener kan cinta banget sama mereka, orang-orang yang kamu kasihi? Nah itu yang membuat diri kamu jadi sedih banget kehilangan dia atau mereka ketika dia atau mereka pergi dari hidup kamu. Nah sekarang, apa kaitannya sedih saya ini dengan sukses mas? Tolong dijelaskan, saya bingung. Kaitannya adalah segitiga emas. Ini dia nih, saya ulangi, kaitannya, dagingnya adalah segitiga emas. Waduh, apa itu mas segitiga emas? Nih, kamu ingat baik-baik, cuman 3 kok. Ketika kamu sedih, 1, diri kamu jadi paham siapa orang yang terbaik untuk hidup kamu. Betul gak? Kita bahas dulu nih yang nomor 1. Selama ini banyak orang yang bertanya kepada saya, mas, hal yang paling membuat orang itu gagal sukses dalam hidup tuh apa sih? Simple. Orang menjadi gampang untuk gagal dalam hidupnya, entah percintaan, entah karir, entah kehidupan gitu ya. Itu gara-gara 1, dia tidak tahu dirinya siapa. Sekarang saya tanya sama kamu. Iya, saya tanya sama kamu, jawab dalam hati aja. Diri kamu tahu nggak siapa kamu sendiri? Halo? Saya mau tanya sama kamu, apakah diri kamu tahu siapakah dirimu sesungguhnya? Baju yang kamu pakai, itu baju yang kamu suka, atau baju yang menurut kamu pantas dilihat orang-orang di sekitar kamu? Model rambut kamu, itu rambut yang kamu banget atau rambut yang menurut kamu untuk menghindari ejekan aja dari orang-orang di sekitar kamu? Sepatu yang kamu pakai, itu sepatu yang betul-betul dari hati kamu atau jangan-jangan, maaf ya, itu sepatu dipakai buat ngikutin tren doang? Handphone yang kamu punya, nah handphone nih, ini handphone kamu beli kenapa? Karena diri kamu butuh atau karena maaf supaya dianggap sama seperti yang lain? Apapun jawaban kamu, simpan aja dalam hati. Yang saya peduli cuma 1. Hey, kamu tuh sadar gak sih seberapa jauhnya diri kamu dari diri kamu sendiri? Saya ulangi, teman-teman, sadar gak sih diri kamu selama ini seberapa jauh dari diri kamu sendiri? Kenapa sih kok kita selama ini sepertinya suka memilih sesuatu hanya karena pandangan orang lain aja gitu loh? Kenapa diri kamu selama ini, contohnya nih bagi yang belum punya pasangan, kenapa kamu pusing mikirin pasangan? Kayaknya bukan karena kamu butuh deh, tapi karena di umur segini udah banyak yang maksa kamu buat nikah kan? Kenapa sih harus gitu? Padahal kan yang punya kehidupan kamu, yang bakal menjalani hubungan antara kamu dan pasanganmu adalah dirimu sendiri loh, bukan mereka. Renungkan deh. Saya nggak butuh alasan kamu, renungkan aja, bukankah itu sebenarnya sebuah hal yang bisa kamu atasi? Bisa. Masalah jurusan kuliah juga sama. Mas, saya ini baru mau masuk kuliah. Saya pengen banget mas jadi dokter. Dana ada nih.
Tapi saya disuruh masuk menjadi seorang insinyur karena orang tua saya semuanya insinyur. Loh, kenapa saya bilang loh? Yang kuliah itu siapa? Yang punya masa depan itu sopo? Dirimu atau mereka? Diri kamu. Pilihlah jurusan kuliah yang sesuai dengan hati kamu, walaupun jurusan itu tidak umum sama sekali bagi orang kebanyakan. Pilih sesuai hati kamu. Jurusan karir pun juga sama. Mas, saya itu sebenarnya nggak pengen jadi pekerja kantoran, Mas. Saya itu pengennya, Mas, buka usaha rumah makan. Duitnya sih tinggal dikumpulin, tapi restu dari orang tua tuh nggak ada. Mereka pengen saya tuh kerja di kantor supaya saya bisa sukses. Hei, sebentar deh. Yang membuat kamu sukses itu bukan mereka lagi. Yang membuat kamu sukses itu adalah ridho dari Tuhan karena kamu mencintai pekerjaanmu. Barang siapa yang mencintai pekerjaan, itu sama seperti orang yang mencintai ibadahnya. Karena apa? Kerja itu ibadah, bukan? Betul nggak? Halo? Bukankah kerja itu ibadah? Berarti kalau kita mencintai pekerjaan kita dengan tulus, kita seperti orang yang mencintai ibadahnya dong. Makanya nggak heran kan kenapa orang yang mencintai pekerjaannya rezekinya bagus, sementara orang yang benci dengan pekerjaannya rezekinya segitu-segitu aja. Itu alasannya. Karena barang siapa yang membenci kerjaannya, dia membenci ibadahnya. Dan orang yang mencintai pekerjaannya, dia mencintai ibadahnya. Sekarang renungkan deh, kamu mau milih yang mana? Sekali lagi, saya nggak butuh alasan kamu, renungkan, ciptakan apa yang mau kamu ciptakan. Minta sama Tuhan, maju, pilih yang terbaik sekarang. Kamu bisa kok. Nah, dengan kamu kehilangan orang, kamu jadi tahu bahwa orang seperti apa sih yang baik buat kamu. Dengan kamu tahu kehilangan orang seperti itu, kamu merasa sedih banget. Berarti di masa depan kamu tahu orang yang baik untuk kamu itu seperti apa. Itu segitiga emas yang pertama. Dengan kamu kehilangan orang yang bikin kamu nangis, kecewa, kamu jadi tahu mana orang yang baik dan mana orang yang buruk buat kamu. Kamu udah punya data. Bukankah itu penting? Itu yang pertama. Segitiga emas bagian yang kedua, ini juga gak kalah penting. Apa itu, Mas? Dengan kamu sedih banget kehilangan dia atau mereka, kamu sadar nggak? Diri kamu menjadi diri kamu yang berbeda. Teman-teman, ada banyak orang bertanya pada saya, Mas Aryan ini masih muda. Tapi kok pola pikirnya bisa seperti orang-orang yang usianya tuh udah lanjut usia gitu. Kebijaksanaannya, sudut pandangnya, pemecahan masalahnya. Kok bisa ya, Mas? Jawabannya sederhana. Karena saya banyak mengalami kehilangan. Semakin kita kehilangan, semakin kita sedih, semakin kita akan menjadi orang yang selalu berkembang. Kalau kamu pengen jadi orang yang gitu-gitu aja, gampang. Kerjakan aja segala sesuatu yang bikin kamu nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman itu adalah sebuah hal yang bakal membungkam masa depan kamu sendiri. Dia adalah sesuatu yang paling membuat kamu secara tidak sadar tiba-tiba grafik kehidupannya nurun ke bawah. Lihat teman-teman sebaya kamu, teman-teman. Lihat teman-teman sebaya kamu. Di antara teman-teman sebayamu, apakah kamu lebih baik, sama, atau lebih buruk? Kalau kamu lebih buruk, maaf, itu berarti kamu sudah terlalu lama di zona nyaman. Bangkit. Jangan takut dengan kesedihan, cari orang-orang yang bisa membuat kamu mendapatkan banyak pelajaran. Semakin kamu sedih kehilangan seseorang, semakin kamu tahu bahwa orang seperti itu baik atau buruk untuk kamu. Dan ketika kamu sedih, sadar gak di saat itu kamu semakin kuat? Hei, iya, kamu nih sahabat saya yang belakangan ini ngerasa dirinya rapuh. Bangkit lagi ya, maju lagi. Kamu sadar gak sih, di saat kamu ngerasa rapuh, bukankah di saat itu kamu menjadi dirimu sendiri yang lebih kuat dibandingkan kamu yang kemarin? Maju terus ya, itu penting dan kamu butuh. Oke? Segitiga emas yang ketiga yang terakhir dan ini paling penting. Alasan paling utama kenapa kamu harus kehilangan orang dan sedih banget. Teman-teman, ini sebenarnya jawabannya sama seperti dari pertanyaan kenapa Tuhan itu harus memberikan cobaan bagi setiap umatnya.
Tahu nggak jawabannya apa? Betul, supaya kita kembali tunduk untuk menjadi manusia sesuai dengan fitrahnya. Kamu tahu nggak fitrah manusia itu apa? Kamu tahu nggak keadaan naturalnya, alamiahnya manusia itu harusnya seperti apa? Kamu tahu nggak? Manusia itu fitrahnya adalah menyembah Tuhan dalam segala hal. Kalau manusia udah lupa sama Tuhannya, kalau orang udah lupa sama Tuhannya dalam segala hal, jangan harap hidupnya bakal happy. Dah itu aja. Kalau kamu tahu yang menyelamatkan saya seizin Tuhan adalah kemauan saya untuk bersujud di hadapan Tuhan saya, udah gitu aja. Sehebat-hebatnya seseorang adalah orang yang mau bersujud, menyentuhkan dahinya ke tanah untuk curhat total sama Tuhannya. Itu sehebat-hebatnya manusia. Kenapa? Karena untuk bisa menaruh dahi mereka ke tanah, untuk bisa menaruh dahi kita ke tanah, itu membutuhkan peleburan ego loh. Gak setiap orang loh mau bersujud di depan Tuhannya loh. Jadi sekarang coba, di saat kita lagi sedih, sebenarnya sadar gak sih kita tuh dipanggil untuk kembali kepada Tuhan? Sadar gak sih kamu tuh dipanggil kembali untuk beribadah? Kenapa selama ini, kalaupun kita udah beribadah, kita kok gak pernah ngobrol sama Tuhan kita? Ini bagi yang muslim nih, ketika sujud, ukur deh. Sujud kita cepet-cepet atau dinikmatin? Udah jujur aja dah. Karena kebanyakan kalau orang saya tanya begini, jawaban mereka apa? Jawaban mereka sama kayak kamu. Saya ibadah mas, tapi kok rasanya begini? Lah saya tanya, kamu ibadahnya gimana? Ya begini mas, saya sujud, saya begini. Enggak, yang saya tanya bukan fisik kamu seperti apa gerakannya. Yang saya tanya, hati kamu pun ikut sujud gak di depan Tuhanmu? Itu dia. Kebanyakan di antara kita fisiknya mah sujud, ngobrol sama Tuhan nih, tapi hatinya kagak. Makanya saya bilang dah, kalau kalian nih ya yang muslim sujud nih dalam sholat, hatinya ngobrol ketika sujud, sapa Tuhanmu. Misalnya kalau saya nih, ya Allah, ya Ghafur, ampuni saya. Ya Allah, ya Rahman, terima kasih atas apapun yang kau berikan bagi hidup saya. Saya berterima kasih. Ucapin gitu di hati, ngobrol. Jangan buru-buru sujudnya, itu enak. Coba deh, dicoba rasain sendiri. Betul gak? Nanti, ketika diri kita sadar bahwa iya ya mas, bener loh ini. Ketika saya ngobrol sama Tuhan saya secara akrab, kok sedih saya hilang. Aneh ya mas, kok bisa sedih saya hilang hanya karena saya ngobrol sama Tuhan saya? Jawabannya karena memang itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kamu. Diri kita kehilangan banyak orang tujuannya sama, untuk menyadari bahwa hanya Tuhan aja cukup. Gak perlu kita manusia siapapun karena mereka itu selalu fana. Masa gak sadar kalau mereka tuh fana? Ada yang datang pasti ada yang pergi. Ada yang baik belum tentu selamanya baik. Bahkan ada yang jahat belum tentu selamanya jahat. Kita gak pernah tahu manusia mau seperti apa, betul gak? Benar gak? Kalau gitu ngapain kita berharap sama orang? Yang paling bikin kamu sukses itu adalah pilihan hidup kamu sendiri. Ulangi bersama saya. Yang paling membuat saya sukses adalah apa? Loh kok diem? Apa yang paling bikin kamu sukses? Betul, adalah pilihan hidup kamu sendiri. Pilih apa yang hati kamu mau, bawa Tuhan di dalam pilihan kamu, maju. Itu kunci kesuksesan sejati. Coba deh kamu renungkan. Bukankah apa yang saya katakan dari tadi ini benar semua? Sekarang kamu paham kan kenapa mereka harus ada dalam hidup kamu kemudian pergi? Jadikan video ini sebagai sahabat kamu ya, dengarkan berulang kali. Kalau kamu ingin curhat, caranya di deskripsi. Dan kamu suka banget dengan video ini, ingin memberikan saya hadiah, silakan klik jempol ke atasnya ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.